Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat mempresentasikan tugas membaca kritis pada sore hari ini. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah membaca kritis, yaitu Pak Bambang Riyadi, SPD MPD. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Nama saya Kamelia Yuta Sabrina, NPM 225304101. Saya Nurani Afifah Rahma dengan NPM 2213041100. Saya Cindy Silviani dengan nomor NPM 2213041085. Dan saya Suci Nurul Fatimah dengan NPM 2213041084. Saya Sylvia Aziza dengan NPM 2213041079. Tugas esai di sini berjudul jenis-jenis membaca yang akan dijelaskan oleh Cindy Silviani. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi membaca menurut para ahli. Menurut Tarigan 2006, membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh dan digunakan oleh pembaca untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui bahasa atau kata-kata tertulis, dan karena itu didukung oleh Akadia 1993 yang mengatakan bahwa pendekatan terpadu yang mencakup kegiatan yang berbeda seperti mengenali huruf dan kata-kata dari masa lalu, menghubungkannya dengan suara dan artinya, dan kemudian menarik kesimpulan tentang makna membaca. Sedangkan menurut Sudarso 2005, membaca adalah kegiatan kompleks yang memobilisasi sejumlah besar tingkatan terpisah. Misalnya, pembaca harus menggunakan pemahaman dan imajinasi, mengamati dan mengingat, dan untuk memperoleh informasi secara sambil membaca. Lalu materi kedua akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci dipersilakan. Baik, saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya membaca itu memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis membaca itu menurut Tarigan tahun 2008 dibagi menjadi dua, yakni membaca nyaring dan juga membaca dalam hati. Membaca nyaring ini yaitu membaca yang dilakukan dengan melafalkan simbol-simbol kebahasaan selain masalah pemahaman isi dari simbol-simbol kebahasaan tersebut. Sedangkan membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan tanpa menyuarakan isi bacaan yang sedang dibacakan. Nah, dari kedua jenis membaca tersebut terbagi lagi dalam dua, yaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca ekstensif itu berarti membaca secara luas, objeknya meliputi banyak teks yang dilakukan melalui survei yang singkat dan juga dangkal. Sedangkan membaca intensif yaitu membaca dengan pemahaman atau dengan memperdalam dan mendetail dan juga terperinci. Dan membaca intensif tersebut dibagi lagi atas membaca telaah isi dan juga membaca pemahaman kritis. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilakan. Baik, terima kasih. Tujuan membaca nyaring. Menurut Nur Hadi, tujuan membaca nyaring yaitu satu, tujuan studi. Yang kedua, untuk memahami pola membaca. Yang ketiga, untuk menikmati karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. Yang keempat, untuk mengisi waktu luang mencari informasi di koran. Yang kelima, untuk menemukan informasi tentang suatu istilah di dalam kamus. Sedangkan tujuan membaca dalam hati menurut Tarigan 2006 yaitu untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini terdapat indikator membaca nyaring menurut Nur Hadi, yaitu satu, bacakan dengan lantang untuk didengar semua orang. Yang kedua, membaca lancar dan tidak terbatas. Yang ketiga, baca dengan pengucapan yang jelas. Yang keempat, baca dengan intonasi yang benar. Yang kelima, baca dengan tanda baca yang benar. Yang keenam, membaca dengan sikap yang baik. Yang ketujuh, membaca dengan perasaan. Dan yang kelima, memahami isi ceramah. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Pada Afifah disilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan membaca nyaring. Menurut Namdi tahun 2019, membaca nyaring
kelebihan membaca nyaring yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri, bahkan melatih mereka untuk membaca dalam kelompok. Sedangkan kelemahan membaca nyaring yaitu dapat menimbulkan kegaduhan di dalam kelas dan menghabiskan banyak energi ketika membaca menggunakan suara yang nyaring. Akibatnya pembaca menjadi cepat lelah dan tingkat pemahaman membaca nyaring lebih rendah dibandingkan membaca senyap atau membaca dalam hati, karena siswa lebih mementingkan pelafalan kata-kata dibandingkan pemahaman bacaan tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan di sini dapat disimpulkan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, jenis membaca itu dibedakan menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan juga membaca dalam hati. Membaca nyaring menurut Tampu Bullon tahun 1987, dalam membaca nyaring terdapat kegiatan untuk menyuarakan simbol-simbol kebahasaan di samping masalah memahami dalam simbol. Bahasa itu dari pendapat berbagai ahli mengenai pengertian atau definisi membaca, dapat disimpulkan bahwa membaca bisa juga disebut membaca pemahaman, yaitu teknik membaca yang mengutamakan aktivitas visualisasi dan memori tanpa vokalisasi untuk memahami informasi secara mendalam. Disadari atau tidak, kegiatan membaca dengan menggunakan teknik membaca dalam hati lambat laun dapat diadopsi oleh sebagian besar masyarakat karena fungsinya yang efisien dalam memahami materi yang akan dibaca serta efektif dalam menghemat tenaga. Sarannya yang dapat diberikan adalah teruslah membaca untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan juga terus membaca menuju masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi pada sore hari ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada dosen pengampu mata kuliah membaca kritis, yaitu Pak Bambang Riyadi, SPD MPD, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.